Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan jual beli. Manusia adalah termasuk makhluk yang sosial, yang satu sama yang lain saling membutuhkan. Maka manusia mempunyai dua hubungan, yaitu yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang disebut dengan hablum minallah atau hubungan horizontal, dan manusia mempunyai hubungan manusia dengan manusia atau disebut dengan hablum minannas atau hubungan vertikal. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang ketentuan jual beli. Istilah jual beli di dalam Islam sering kita kenal dengan muamalah. Artinya semua aktivitas yang lebih baik dilakukan dengan manusia lainnya atau lebih bersifat dengan keduniawian. Meskipun lebih bersifat keduniawian, kita tidak boleh menyimpang dari aturan syariat, sebab semua aktivitas manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak, tahukah kalian apa itu jual beli? Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syariat artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu, yaitu dengan menggunakan akad jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bai'u. Jual beli atau al-bai'u adalah sesuatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain menggunakan cara tertentu, baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak akad. Seperti contoh yang menggunakan akad, kita berjual beli di pasar tradisional, dan yang tidak menggunakan akad, kita berjual beli di supermarket ataupun dengan online. Adapun dasar hukum jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Jadi seorang muslim hukumnya diperbolehkan melaksanakan jual beli ataupun tidak. Jadi tidak ada hukum keharaman dan tidak ada hukum kesunatan. Jadi hukumnya adalah mubah. Adapun dasar disyariatkannya jual beli telah diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli kita harus sesuai dengan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut ulama atau menurut ulama fuqaha itu ada 4. Yang pertama yaitu adanya al-bai', yaitu penjual. Kemudian yang kedua adanya mustari, yaitu pembeli. Yang ketiga adanya syarat, yaitu ijab dan qabul. Kalau ijab ini perkataan dari penjual dan qabul ini perkataan dari pembeli. Kemudian yang keempat adalah maqud alaih, yaitu ada benda atau barang yang diperjualbelikan. Jadi dalam jual beli juga harus sesuai dengan syarat jual beli. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli, yaitu syarat dari penjual dan pembeli, satu, haruslah orang yang sehat. Jadi kalau tidak orang yang sehat maka tidak diperbolehkan, karena dalam jual beli harus dalam keadaan sadar. Yang kedua, atas dasar suka sama suka. Jadi dalam jual beli tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, pelaku akad adalah orang yang berbeda. Yang dimaksud di sini tidak mungkin penjual dan pembeli melaksanakan dalam satu waktu. Yang keempat, harus balik. Jadi kalau ada anak kecil yang melaksanakan atau melakukan jual beli, maka hukumnya tidak sah, kecuali anak tersebut sudah mumayyiz, yaitu mengetahui perkara yang baik dan yang buruk, sehingga anak yang mumayyiz tadi diperbolehkan melaksanakan jual beli asalkan pada perkara yang rendah, seperti contoh membeli permen, membeli kerupuk, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, tidak mubadzir atau pemboros. Jadi barang yang dibeli tadi ada manfaatnya atau tidak boleh membeli sesuatu tanpa ada tujuan. Yang terakhir, kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan jual beli. Syarat jual beli yang kedua adalah objek yang diperjualbelikan. Jadi, sesuatu yang dibeli
itu harus salah satu milik sendiri. Jadi jangan sampai milik orang lain kita jual. Kemudian yang kedua, bukan barang haram dan najis, seperti contoh babi, anjing, darah, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Dan yang keempat, barang dapat dikuasai dan substansinya telah jelas benar. Jangan sampai barang tersebut tidak bisa dikuasai, seperti kita membeli ikan masih dalam air, atau kita membeli burung yang berada di angkasa. Kemudian yang kelima, dalam jual beli, kadar, sifat, jenis, dan harga barang harus jelas. Syarat jual beli yang ketiga adalah syarat atau ucapan ijab qabul. Haruslah 1. Qabul harus sesuai dengan ijab. Jangan sampai apa yang diucapkan tidak sama dengan ijab dan qabul. Kemudian yang kedua, tidak diselingi dengan ucapan yang asing dalam akad. Maksudnya tidak ada kata lain selain ijab dan qabul. Kemudian yang ketiga, tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul. Jadi pelaksanaan ijab dan qabul harus sambung, tidak ada waktu jeda. Yang keempat, orang memulai dengan ijab dan qabul bersikuku dengan ucapannya. Syarat jual beli yang keempat yaitu nilai tukar barang yang dijual. Yang pertama, harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya. Yang kedua, nilai tukar barang dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli. Yang terakhir, apabila jual beli dilakukan secara barter, maka nilai tukarnya tidak boleh dengan barang yang haram. Baik anak-anak, setelah Ibu jelaskan, apa ada pertanyaan? Jika tidak, maka Ibu akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.